Halo guys, kembali lagi dengan aku Cynthia, dan di sini aku mau bagiin sedikit-sedikit cerita yang mana konten aku sebelumnya yang beberapa hari yang lalu itu sempat viral karena aku bikin konten yang mana bulan puasa itu kita lebih dominan tren velocity ya, sedangkan aku sendiri lebih fokus nonton MotoGP. Ya itu aku bener-bener nonton MotoGP ya, karena aku memang suka banget nonton olahraga MotoGP itu dari sejak aku sekolah SD ya, yang mana ketika itu aku tertarik sama Marquez, dan kebetulan juga efek karena faktor ayah saya nonton MotoGP, yang mana mungkin kalian tahu zaman-zaman 2010-an dulu itu lagi fenomenanya Valentino Rossi lagi jadi ikon MotoGP. Ya, di tahun 2010-an itu memang Valentino Rossi sedang mendominasi atau sedang menjadi ikon MotoGP, yang mana di situ kebanyakan fansnya usianya 25 ke atas, mungkin orang tua kita atau abang-abang kita sebelumnya gitu kan. Sementara kita yang saat ini mungkin yang jadi ikon MotoGP itu Marquez, dan tentu saja karena Marquez sendiri menjadi rider yang senioritas di MotoGP, karena sekarang ini banyak sekali pendatang rider baru yang naik kelas seperti Moto3 ke Moto2 dan Moto2 ke MotoGP gitu. Dan ini MotoGP tahun 2025 menurutku sangat menarik kan, untuk pecinta MotoGP ya, apalagi untuk aku sendiri gitu kan, yang mana kita melihat bahwa yang pertama faktor yang menjadi peminat MotoGP terbesar yaitu Marc Marquez kembali, yang mana dia bergabung di tim pabrikan Ducati Lenovo Team bersama Pecco Bagnaia. Dan tentu setelah kita lihat beberapa race belakangan ini, Thailand sama Argentina, Marquez selalu mendominasi, diikuti oleh adiknya Alex Marquez. Kenapa mereka dominasi? Karena untuk Alex sendiri dan Marc, kebetulan tahun ini mereka menggunakan motor yang sama, yaitu motor tipe GP 2024 atau GP24, dan Pecco Bagnaia pun sama pakai GP 2024 juga. Karena yang saya lihat dan yang saya baca juga, kenapa tim Ducati tetap menggunakan tipe GP 2024, karena pengembangan mesin pada tahun GP25 atau GP 2025 itu mereka masih ada perlu update atau masih ada PR, sehingga mereka menyepakati tim Ducati pabrikan. Dan kebetulan Alex Marquez juga pakai tim satelit, yang mana satelit itu biasanya tuh tim yang motor setelah digunakan oleh tim pabrikan, yang mana mungkin teman-teman lihat misalnya ada tim Ducati, terus di bawahnya ada Gresini, ada yang lain lagi, dan juga mungkin teman-teman lihat ada Repsol Honda Team, nanti tim satelitnya itu ada LCR Honda dan lain-lainnya. Itu tim pabrikan itu benar-benar tim yang utama, motor yang utama, sedangkan satelit itu merupakan motor dari hasil yang sudah digunakan dari tim pabrikan tersebut. Nah, aku juga menyimpulkan tahun ini benar-benar sangat menarik menurut aku sendiri ya, karena aku udah nonton MotoGP sudah hampir 14 tahun belakangan, dan tahun ini benar-benar excited banget, yang mana dengan kembalinya Marquez, terus juga ada kejutan baru dari Rookie of the Year, itu Ai Ogura yang merupakan pembalap dari salah satunya dari Asia yang bisa berkompetisi di level-level rider atas. Kemarin kita lihat di Thailand itu dia finish ke 4 atau 5, dan yang kemarin sempat juga mendominasi dan sangat kompetitif di Argentina, namun dia mendapatkan diskualifikasi karena ada penggunaan mesin yang ilegal. Dan selain itu, yang bikin menarik lagi di tahun ini adalah yang mana kita sendiri melihat perkembangan dari beberapa pabrikan seperti Yamaha, Honda, dan motor yang lainnya. Karena di dua seri kemarin kita sudah melihat bahwasannya Fabio Quartararo dan Alex Rins udah bisa masuk 10 besar,
terus juga apalagi Honda yang dibawakan oleh Johan Zarco yang kebetulan dari tim satelit, dan sempat juga Joan Mir bisa masuk ke 10 besar, dan ini tentu sangat menarik dan bisa ditebak bahwasanya hampir semua tim-tim menunjukkan taringnya masing-masing, dan tentu saja hasil akhirnya itu ditentukan pas di GP Valencia ya. Dan selain itu juga kita bisa melihat fenomena yang berada di kaki tim, yang mana di seri-seri awal ini kita melihat Pecco Bagnaia selalu dikalahkan dengan duo Marquez, dan ini tentu sangat menarik disimak karena ya Pecco Bagnaia sendiri merupakan rider utama di Ducati sejak 3 tahun yang lalu dan berhasil menjadi juara dunia 2 kali melalui tim Ducati. Tapi di musim ini, di awal musim ini beliau dikalahkan dengan Marquez bersaudara, yaitu Marc and Alex Marquez. Dan juga pas di Argentina kemarin kita sempat juga melihat bahwasanya Pecco Bagnaia juga mengalami kesulitan. Selain itu juga kita masih menunggu Jorge Martin untuk pulih dari cederanya, karena sebelumnya beliau mengalami cedera pas tes pramusim di Sepang, Malaysia pada bulan Februari kemarin. Dan kita berharap semoga Jorge Martin bisa pulih kembali dan bergabung di GP Qatar atau di GP Jerez selanjutnya. Dan juga ini sangat dinanti-nantikan oleh beberapa penggemar di dunia, termasuk di Indonesia sendiri, karena di Indonesia juga kita didominasi oleh fans Marc Marquez, Alex, Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Dan tentu saja kita mau pengen lihat langsung, dan kebetulan aku rekomendasi teman-teman untuk beli tiketnya di The Mandalika GP, yang mana di bulan ini mereka mengadakan diskon murah-murah tentang. Selain karena faktor itu dan juga dengan comebacknya Marquez juga mengundang para fans yang dikenal dengan Padepokan, yang mana itu merupakan fans yang kaumnya kuning gitu kan. Dan di sini aku nggak mau ngebahas lebih banyak ya, karena aku di sini bawaannya aku netral aja, walaupun sebenarnya aku fans semua, tapi aku di sini melihat semua rider, dimana sebelumnya aku telah membicarakan Marc, Alex, Koi Agura, pabrikan Honda, Yamaha, Zangar, Pecco Bagnaia dan lain-lain. Di sini aku tidak mendominasi ngomongin Marquez doang, dan di sini aku membicarakan semuanya gitu. Dan karena di sini MotoGP Indonesia mulai diminati kembali dengan comeback Marc, tentu saja ini memancing para fans pada pekan tersebut, karena mereka sangat istilahnya belum move on dari kejadian Sepang Clash 2015. Sepang Clash 2015 itu dilaksanakan di GP Malaysia, yang mana itu dipertaruhkan antara Marc sama Valentino Rossi. Dan tentu fans pada pekan ini rata-rata mereka mendukung rider dari Italia atau rider yang dilatih oleh Akademia VR46, yaitu murid-muridnya itu ada Pecco Bagnaia, ada Enea Bastianini, terus ada Franco Morbidelli dan lain-lainnya. Dan tentu ini juga mengundang kan MotoGP mulai ditarik kembali. Selain itu, kenapa sih kita harus nonton MotoGP Indonesia? Karena di sini juga kita membantu untuk menaikkan eksistensi dunia MotoGP di Indonesia, terus juga menaikkan eksistensi kunjungan wisata ke Lombok khususnya, yang mana kita bisa berpartisipasi membantu masyarakat sekitar dengan adanya event ini. Dan juga selain itu kita juga bisa berpartisipasi karena untuk mendapatkan izin diadakan MotoGP di Indonesia ini sempat melewati beberapa tahap sebelumnya, dan akhirnya dari CEO Dorna menyetujui pada tahun 2022 kita melaksanakan MotoGP tepatnya di Lombok. Dan tentu saja pasti teman-teman hanya kenapa sih aku sebagai wanita atau perempuan sangat intens banget tentang ini.
karena nggak tahu ya, ini bawaan dari kecil karena faktor melihat dulu orang tua nonton juga, dan tentu saja dari nonton MotoGP ini aku banyak mendapatkan knowledge untuk menambah ilmu. Terus juga aku di sini bisa mempelajari beberapa budaya dari masing-masing negara penyelenggara. Terus juga aku di sini bisa improve my English skill, dan tentu saja di sini aku banyak mendapatkan pengetahuan yang lebih gitu kan. Dan kebetulan aku juga suka membaca, dan aku suka yang berbau-bau yang challenge. Tentu saja ini sangat menarik untuk aku, dan ada lagi beberapa rider yang sangat memotivasi dan inspirasi tentunya. Oke, mungkin itu aja detail kita sharing-sharing ya tentang kenapa sih harus nonton MotoGP Indonesia tentunya, dan kenapa sih kita harus melek MotoGP atau kita suka olahraga. Mungkin untuk khususnya untuk perempuan mungkin kita nggak terlalu banyak yang suka ini ya gitu kan. Dan mungkin aku agak kedengaran beberapa orang bilang bahwasanya ini agak kayak aneh gitu kan, tapi ya ini enggak aku gitu kayak emang excited dan suka banget tentang ini. Dan tentu saja aku banyak banget pengetahuan yang aku dapat di sini. Dan mungkin itu saja guys, dan semoga kita bisa ketemu di MotoGP Lombok Mandalika ya. See you, bye bye.